Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memelihara dan melindungi dari semua keburukan dan semua hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali dalam pembahasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan kita masih pada bab tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan anjuran untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa mengingat Allah, senantiasa berzikir kepada Allah yang telah menciptakan mereka, yang telah memberikan hidayah dan taufik kepada mereka, sehingga dengan berzikir itu merupakan salah satu dari bentuk kesyukuran seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, terutama nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat iman, dan nikmat Islam. Pembahasan kita yang terakhir adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari bab ini tentang keutamaan berzikir dan anjuran memperbanyak berzikir, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Aqrabu, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, wa huwa sajidun, yaitu ketika dia, ini hamba ini berada dalam keadaan sujud. Aktiru ad-du'a, maka perbanyaklah berdoa. Ini perbanyaklah berdoa di saat seorang hamba sedang sujud dalam sholatnya. Dan yang dimaksud dengan doa di sini atau sujud di sini adalah sujud ketika sholat. Jadi bukan sujud yang dibuat-buat, ya, tapi sujud ketika sholat. Ya. Terutama sebagaimana telah kami jelaskan, seorang yang dalam keadaan sholat sunnah, ketika dia sholat sendirian, maka ini kesempatan untuk dia memperpanjang sujudnya, baik sujud yang pertama, kedua, di rakaat pertama atau rakaat kedua, dan seterusnya. Ya, sehingga dia lebih, karena seorang yang sholat sendirian, itu dia tidak terikat dengan makmumnya. Ya. Tetapi kalau seorang yang dia menjadi imam, lalu dia memperpanjang atau memperbanyak doanya,
ini tentu akan menggelisahkan makmumnya. Apalagi kita dianjurkan oleh Nabi SAW atau diperintahkan oleh beliau untuk meringankan ya sholat ketika kita menjadi imam, memimpin kaum muslimin dalam mengerjakan sholat, yaitu sholat-sholat yang wajib. Jadi kesempatan untuk memperpanjang sujud yang diisi dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini terutama di saat seorang sholat sendirian. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi. Wa anhu, yaitu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau sholat, beliau membaca dalam sholatnya, Allahumma gfirli dzambi kullahu, ya Allah ampunilah bagiku akan dosaku semuanya, diqqahu wa jillahu, baik dosa yang kecil juga dosa yang besar, wa awwalahu wa akhirahu, baik dosa yang sudah aku kerjakan atau yang belum aku kerjakan, wa alaniyatahu wa sirrahu, dan dosa yang aku kerjakan dengan dalam keadaan dilihat oleh manusia, ataupun dosa yang aku lakukan di saat aku sendirian, tidak ada yang melihat aku. Oh ya Allah. Di sini hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW kepada kita, ya, agar kita membaca doa di dalam sujud kita, ya, doa yang baru kita dengar ini. Doa ini sangat mencakup semua dosa, yang besar maupun yang kecil, yang dikerjakan di waktu-waktu yang lalu, atau mungkin seorang akan mengerjakannya. Dosa-dosa yang dilakukan baik di depan khalayak ramai, ataupun dosa yang dilakukan ketika dalam keadaan sendirian. Maka doa ini sangat mencakup. Sudah seyogyanya bagi setiap muslim untuk menghafal doa ini. Ya Allahumma firli dzambi kullahu, ya Allah ampunilah aku akan dosaku semuanya. Diqqahu wa jullahu, dalam satu riwayat wa jillahu, diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu, ya Allah ampunilah dosa aku semuanya, yang kecil dan yang besar, yang sudah aku kerjakan dan yang belum aku kerjakan, yang tampak yang aku kerjakan dosa itu dengan dipandang oleh banyak orang, atau di saat aku sendirian. Ampuni semua dosaku itu. Jadi luar biasa. Doa ini mencakup, ya, semua perbuatan dosa yang dikerjakan oleh seorang hamba. Ya. Dan kita sebagai manusia yang banyak berbuat dosa, ya, maka dosa-dosa yang disebutkan dalam doa ini, ya, hampir tidak ada yang luput dari mengerjakannya. Entah dosa kecil atau mungkin dosa besar yang sudah dikerjakan ataupun mungkin yang akan dia lakukan, yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadi doa ini betul-betul Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita doa yang sangat mencakup, ya, semua keadaan seorang hamba ketika dia berbuat dosa, bahkan jenis dosanya, kecil dan besarnya. Maka bacalah doa ini.
hafalkan doa ini. Sudah saya jelaskan. Kalau seorang ingin menghafal suatu doa, ya jika dia belum hafal, maka dia memperbanyak membacanya, ya, atau menulis di kertas. Kemudian dia membaca doa itu. Setiap ada kesempatan dibaca. Insya Allah dia akan menghafalnya. Apalagi sekarang misalnya, kita memiliki sarana-sarana yang mudah. Ya, punya HP. Ya, kita misalnya mencari doa ini, kemudian difoto doanya. Dihafalkan, dibaca. Ketika ada kesempatan kita membaca, menghafalkannya. Insya Allah, dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang singkat, seorang akan menghafalnya. Kemudian doa itu diamalkan. Ya, bacaan ini misalnya, seorang telah menghafalnya, diamalkan ketika dia berdoa di saat dia sujud. Allahumma ighfir li dhanbi kullah, diqqahu wa jillah, wa awwaluhu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini doa-doa yang mulia yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba apabila dia membacanya. Kemudian tentu pelajaran ini, hadis ini memberikan sejumlah pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah bahwa kita ini dianjurkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan memohon yang kecil kemudian yang besar. Ya, mohon yang kecil kemudian yang besar. Ya, ini termasuk hal yang kita dianjurkan. Contohnya di sini, An-Nabi SAW mohon pada Allah Ta'ala dalam doanya, ya Allah ampunilah aku dosaku semuanya. Diqqahu wa jillahu. Baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa dosa itu terkadang bisa menjadi besar bermula dari dosa kecil. Ya. Namun dosa kecil ini telah menjadi sesuatu yang nyandu bagi seorang. Sering dia kerjakan, sering dia lakukan, maka dosa itu bisa menjadi besar. Ya, oleh karena itu hendaknya seorang mohon kepada Allah Ta'ala, yang pertama itu dosa-dosa kecilnya, kemudian dosa-dosa besarnya. Karena dosa besar biasanya muncul dari dosa yang kecil. Ya, dosa yang besar biasanya dari dosa yang kecil. Karena syaitan ketika dia berupaya untuk menjerumuskan seorang hamba ke dalam perbuatan dosa, syaitan itu memulai dari yang kecil. Ya. Contoh seorang dirayu oleh syaitan untuk minum minuman keras. Ketika dirayu oleh syaitan untuk minum minuman keras, dia tidak langsung menyuruh orang itu minum 1 botol, 2 botol, ya. Tapi pertama misalnya dengan dia bergaul dengan orang yang peminum itu, ya. Dikenalkan oleh syaitan, coba kamu kenal dengan orang ini. Setelah kenal, dekat, kemudian mulailah perannya syaitan, ya, supaya orang ini mau minum. Pertama sedikit, ya. Pertama dalam ukuran yang sedikit. Nanti berikutnya menjadi besar, ya, menjadi besar. Nah, ini contoh-contoh dosa dari yang kecil, kemudian dia bisa menjadi besar. Termasuk dalam hal ini berkaitan dengan an-nazar, dengan dosa mata, dosa memandang. Pada mulanya, seorang memandang yang haram itu dari yang dianggap biasa. Ya, seorang laki-laki misalnya melihat seorang wanita. Wanita ini cantik. Dilihatnya dianggap biasa. Ya, nanti meningkat.
pandangannya diperpanjang ketika melihat seorang wanita, ya, kemudian dan seterusnya. Jadi dari hal-hal yang kecil, kemudian dia dikembangkan oleh syaitan kepada seorang yang lalai, maka dosa itu menjadi besar. Kemudian bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang taubat itu tidak hanya dari dosa besar, tapi hendaknya taubat itu juga dari dosa kecil. Ya, jadi jangan kemudian seorang menganggap bahwa dosa yang dikerjakan itu dosa kecil, lalu dia menggampangkannya, meremehkannya, terus-terusan mengerjakannya. Nah, ini akan menjadi besar. Dosa itu akan menjadi besar. Oleh karena itu, bertobat dari suatu dosa tidak hanya dari dosa besar, hendaknya juga dari dosa kecil. Makanya kita melihat di sini dalam doa Rasulullah SAW ini, Allahumma gfirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Artinya yang kecil maupun yang besar. Ya, yang kecil maupun yang besar. Ini pelajaran-pelajaran penting yang kita ambil dari hadis ini. Termasuk dalam hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat kita bersujud, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, iftaqattu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pernah pada suatu malam aku kehilangan Nabi SAW. Ya, aku kehilangan Nabi SAW. Fatahassastu, maka aku mencari beliau. Ya, mencari beliau. Fa'idha huwa raki'un aw sajidun. Ternyata beliau itu sedang ruku atau sujud. Ternyata Rasulullah SAW ya bangun di malam hari, kemudian beliau berwudu dan sholat. Ya. Ketika Aisyah sadar, Rasulullah SAW sudah tidak ada ya, di tempat tidur. Ya, sehingga beliau mengatakan, aku kehilangan beliau. Tapi kemudian beliau merasa ternyata beliau dapati bahwa Nabi SAW sedang ruku atau sujud. Ya, sedang ruku atau sujud. Yakni sedang sholat di malam hari. Nah, dalam rukunya atau dalam sujudnya, yaqul, beliau membaca doa. Ya, ini bacaan di saat ruku atau di saat sujud. Kata beliau, dan ini didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha, Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Maha suci engkau ya Allah, segala puji hanya milikmu, tiada sembahan yang hak kecuali engkau. Wa fi riwayatin, dalam satu redaksi yang lain, kata Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mencari Rasulullah SAW di malam hari itu, fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi. Ya. Maka beliau kemudian meraba-raba, beliau menyentuh kaki atau telapak kaki Nabi SAW. Ya, beliau menyentuh, mendapati telapak kaki Nabi SAW, wa huwa fil masjid. Beliau dalam keadaan sujud. Beliau dalam keadaan sujud. Wa huma mansubatani. Dan ketika bersujud, beliau Rasulullah SAW itu menegakkan kedua telapak kakinya. Ya. Jadi merapatkan kedua telapak kakinya, kemudian beliau menegakkan kedua telapak kakinya. Wa huwa yaqul, sambil berdoa, membaca salah satu bacaan dalam sujud, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, sungguhnya aku mohon perlindungan dengan keridhoanmu dari kemurkaanmu. Ya Allah,
aku mohon, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada engkau dengan ridhomu, aku berlindung dari kemarahanmu, dari kemurkaanmu, wa bimu'afatika min uqubatika, dan aku mohon kepada engkau ya Allah dengan keselamatan yang engkau berikan pada aku berlindung pada engkau dari sanksi, dari iqab, adab, dari sanksimu atau adabmu. Wa a'udzu bika minka, dan aku mohon perlindungan kepada engkau ya Allah dari azabmu, ya, dari kemurkaanmu. La uhsi thana'an 'alaika ant, aku tidak mampu untuk menyanjungkan engkau, untuk memuji engkau, kama athnaita ala nafsika, sebagaimana engkau memuji dirimu, sebagaimana engkau menyanjung dirimu. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, bacaan ini salah satu di antara bacaan dalam sujud. Salah satu di antara bacaan ketika seorang sujud. Makanya saya pernah menjelaskan, kalau kita ingin beberapa macam doa atau bacaan dalam sujud atau dalam ruku, silakan kita merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dalam kitab beliau, Sifat Salat Nabi. Kitab ini sudah diterjemahkan. Banyak yang menerjemahkannya. Beberapa penerbit. Ya, silakan merujuk pada kitab ini. Banyak manfaat yang kita dapati dari kitab ini. Maka saya anjurkan pada kaum muslimin, para pemirsa, pendengar yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, hendaknya kita memiliki kitab tersebut di rumah kita untuk dibaca oleh kita, keluarga kita, anak-anak kita, sehingga kita betul-betul bisa mengerjakan sholat sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi doa tersebut adalah Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, aku mohon perlindungan pada engkau dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Wa bi mu'afatika min uqubatika. Aku mohon pada engkau ya Allah dengan keselamatanmu, ya, agar engkau berikan aku keselamatan dan engkau lindungi aku dari azabmu. Dan aku mohon perlindungan pada engkau ya Allah, yakni dari kemurkaanmu, dari azabmu, dari kemarahanmu. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita ala nafsik. Aku tidak sanggup, aku tidak mampu, ya, aku tidak akan mencapai untuk memuji engkau ya Allah sebagaimana engkau memuji dirimu, ya, sebagaimana engkau menyanjung dirimu. Karena Allah menyanjung diri, dan memang Allah berhak disanjung. Allah Ta'ala maha segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cacat dan celah sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam zatnya, perbuatannya, nama-namanya, sifat-sifatnya, rububiyahnya, uluhiyahnya. Semua Allah maha sempurna. Jalla Jalaluhu. Ini keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Bagi seorang yang beriman, seorang mukmin, muslim yang beriman pada Allah dan beriman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka segala pujian hanya milik Allah. Segala kesempurnaan hanya milik Allah, ya, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang kita dengar dari ucapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tersebut ini menunjukkan bahwa, ya, seorang suami ketika dia misalnya akan sholat di malam hari, ya, dia boleh untuk tidak membangunkan istrinya, ya, boleh tidak membangunkan istrinya. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya dia bangunkan supaya juga sholat witir, ya, atau mungkin sholat tahajud, ini akan lebih utama. Namun dari apa yang disebutkan dalam hadis ini, kita melihat bahwa Nabi SAW memang beliau tidak membangunkan Aisyah. Baik itu karena uzur
atau karena tanpa uzur. Kalau uzur misalnya Aisyah dalam keadaan haid, memang tidak mungkin sholat. Tidak mungkin sholat dalam wanita haid, tidak mungkin sholat. Atau mungkin juga tidak ada uzurnya. Karena hadis ini tidak menjelaskan demikian. Bahwa Nabi SAW tidak membangunkan Aisyah karena Aisyah dalam keadaan datang bulan misalnya. Ya, tidak ada keterangan. Ya. Jadi intinya bahwa boleh seorang bangunkan, cuma boleh dia tidak membangunkannya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyentuh kaki Nabi alaihi wasallam, telapak kaki beliau, ya ini salah satu dalil yang dipakai oleh sebagian ulama tentang tidak batalnya seorang wanita menyentuh seorang laki-laki dan seorang laki-laki menyentuh seorang wanita. Ini di antara dalil mereka. Memang masalah ini masalah khilafiyah, masalah ikhtilaf, tidak bisa dipungkiri. Ya, dalam mazhab Syafi'i, seorang laki-laki menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya, maka itu membatalkan wudunya. Ya, membatalkan wudunya. Tapi dalam mazhab yang lain, ya, tidak membatalkan wudunya. Ya, seorang laki-laki menyentuh seorang perempuan, ya, tanpa ada pembatas, maka ini tidak membatalkan wudu seseorang. Ini dalam beberapa mazhab. Kemudian ada juga khilaf dalam masalah ini, apabila seorang laki-laki menyentuh seorang wanita dengan syahwat, maka membatalkan wudunya. Jika tidak, maka tidak. Jika tidak dengan syahwat, maka tidak membatalkan wudunya. Nah, ini masalah-masalah khilafiyah seputar seorang laki-laki yang menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya, atau seorang wanita menyentuh seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, jadi bagi mereka para ulama yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki menyentuh seorang wanita, kulit seorang wanita, itu tidak membatalkan wudu, di antara dalil mereka adalah hadis Aisyah ini. Ya, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, ya, dan Aisyah mencari beliau, maka tangan Aisyah menyentuh telapak kaki beliau. Ya. Menyentuh telapak kaki Rasulullah yang ketika itu sedang dalam keadaan sujud. Ya. Dan Rasulullah SAW tidak membatalkan sholatnya. Seandainya wudhu beliau batal, maka beliau akan batalkan sholatnya, mengulangi wudhunya, kemudian mengulangi sholatnya. Namun tatkala Nabi SAW tidak melakukan hal itu, ini menunjukkan bahwa tidak membatalkan wudhu. Tentunya seorang wanita pada seorang laki-laki atau laki-laki pada seorang wanita itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Terutama dalam hal ini ketika tanpa syahwat. Ya. Tapi kalau seorang laki-laki, seorang wanita atau laki-laki menyentuh seorang wanita atau lawannya dengan syahwat, maka ini batal wudhunya. Yang membatalkan wudhunya bukan sentuhannya, tetapi mungkin ya timbul rasa syahwat pada seorang laki-laki atau seorang wanita sehingga dikhawatirkan ada cairan yang keluar dari kemaluannya sehingga menyebabkan batal wudhunya. Ya, batal wudhunya. Ya, tapi kalau sentuh biasa, ya, tanpa syahwat, maka insya Allah ya, sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan wudhu seseorang. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, yaitu salah satu dari cara sujud, kaifiyatus sujud, yang diambil dari hadis ini, bahwa kedua telapak kaki ketika sujud itu ditegakkan, didirikan, ya, didirikan, jadi dalam keadaan berdiri. Jadi perkataan Aisyah radhiyallahu anha, wahuma mansubatani. Mansubatani itu artinya betul-betul berdiri tegak. Ya, telapak kakinya ditegakkan dan dirapatkan. Ini salah satu dari hadis yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana letak kaki kita
ya, ketika sedang sujud. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tidak ada tempat pelarian bagi seorang hamba kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada tempat pelarian bagi seorang hamba yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat kecuali dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa a'udzu bika minka. Ya. Maka tidak ada tempat kembali kecuali pada Allah taala. Ya, fafirru ila Allah. Maka berlarilah kalian menuju Allah dan bertaubat, memohon ampun pada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal saleh. Dan demikian insyaallah maka seorang hamba akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau seorang berbuat dosa, berbuat maksiat, jangan lari ke kuburan, ya. Karena ada sebagian kaum muslimin berbuat dosa, berbuat maksiat, larinya ke kuburan, minta kepada orang mati. Ya, salah, keliru, ya. Minta kepada Allah. Ampunan itu milik Allah. Allah yang memberikan ampunan, ya. Orang yang telah meninggal didoakan. Kita mendoakan mereka, semoga Allah mengampuni mereka, semoga Allah merahmati mereka. Bukan kita datangi kuburan-kuburan, minta ampun di kuburan, tidak. Atau minta ampun pada orang-orang yang telah mati, ya. Mohonlah ampunan pada Allah Ta'ala. Dia yang memiliki ampunan itu. Dan dia memberikan ampunan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan setiap orang yang datang kepada Allah dan betul-betul ikhlas pada Allah Ta'ala, ya, hatinya murni, ingin bertaubat, ingin mohon ampun pada Allah Ta'ala, jangan ragu, yakinlah bahwa Allah akan mengampuninya. Allah akan mengampuni seorang hamba yang betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini hal yang penting untuk kita pahami. Ya. Setiap atau seorang berbuat dosa, datangilah Allah, sholatlah, mintalah, berdoalah, bangun di malam hari misalnya. Jadi bukan datang ke kuburan, ya. Orang yang telah meninggal itu dimohonkan ampun untuk mereka. Semoga Allah mengampuni mereka. Semoga Allah merahmati mereka. Ya. Semoga Allah merahmati mereka. Bukan kita datang ke tempat mereka, ya. Ya fulan, tolong mohon ampun pada Allah untuk aku. Ya, tidak bisa, ya. Allah menyuruh kita untuk mohon ampun pada Allah. Langsung. Ya. Langsung pada Allah. Ketika kita berbuat satu kesalahan, satu dosa, mohonlah ampun pada Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka, mendolimi diri mereka dan berbuat dosa, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Bukan orang-orang mati yang mengampuni dosa seorang hamba. Ya. Innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, perkuat akidah kita, perkuat tauhid kita. Ya, jangan bergantung pada orang-orang mati. Bergantunglah pada Zat yang Maha Hidup, yang Maha Mendengar, yang Maha Melihat, yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya, yang Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Ya, ini yang kita harus menghadap kepadanya, mengadu kepadanya, bukan kepada mereka, ya, yang telah menjadi, yang telah meninggal, yang telah wafat di kubur-kubur mereka, tidak, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an qala, dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, pernah suatu ketika kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka beliau berkata, atau beliau bersabda,
Ayajizu ahadukum an yaksiba fi kulli yawmin alfa hasanah. Apakah salah seorang di antara kalian, atau apakah kalian lemah, tidak mampu untuk mengumpulkan, ya, untuk meraih setiap hari 1000 pahala? Apakah kalian lemah untuk meraih 1000 pahala setiap hari? Fasa'alahu sa'ilun min julasaihi. Maka salah seorang dari dari para sahabat yang ada di majelis beliau itu bertanya, kaifa yaksibu alfa hasanah? Bagaimana seseorang bisa meraih, ya, atau mendapatkan 1000 kebaikan, 1000 pahala? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yusabbihu mi'ata tasbihatin. Dia bertasbih 100 kali. Ya, subhanallah. Kalimat tasbih itu, ya, singkatnya subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Baca 100 kali. Ada juga yang ada tambahannya. Subhanallah wa bihamdi. Ya. Ini nanti akan disebutkan dalam antara doa atau ya, zikir pagi hari dan petang hari. Orang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali di pagi hari dan 100 kali di petang hari. Ya. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan di sini untuk mendapatkan 1000 kebaikan, ya, yusabbihu mi'ata tasbihatin. Dia bertasbih mensucikan Allah 100 kali. Ya. 100 kali pahalanya 1000. Karena setiap satu kali tasbihah, satu kali mengucapkan subhanallah bihamdi, atau satu kali mengucapkan subhanallah, ini mendapat 10 pahala. Kalau 100 berarti 1000 pahala. Yusabbihu mi'ata tasbihati fayuktabu lahu alfu hasanah. Maka dicatat bagi orang yang membaca subhanallah ini, dicatat baginya 1000 pahala. Wa yuhattu anhu alfu khati'atin. Dan dihapus darinya 1000 kesalahan. Ini keutamaan seorang membaca subhanallah atau subhanallah bihamdi. Ya. Ada juga subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. 2 kalimat. Ya. Yang ringan di atas lisan. Ya. Sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Dan berat timbangannya di akhirat kelak. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya. Juga perbanyak, kita dianjurkan berbanyak membacanya. Kapan saja. Ya. Ketika kita memiliki waktu kosong, kadang-kadang seorang di perjalanannya, dari rumah ke kantor, dari rumah ke sekolah, dari rumah ke pasar, baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, ringan untuk dibacanya, ringan untuk diucapkannya, dan ini amat berat timbangannya di hari kiamat kelak. Ya. Itu tasbih, membaca subhanallah. Seorang mensucikan Allah dari apa saja yang dituduhkan kepada Allah oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang kufar tentang Allah Ta'ala, ya, yang mereka tuduhkan kepada Allah. Nah, ketika seorang dia mengucapkan subhanallah, subhanallah wa bihamdi, ini berarti dia mensucikan Allah dari hal-hal yang dinisbahkan kepada Allah, yang mana hal-hal tersebut tidak layak bagi Allah Ta'ala. Karena Allah Maha sempurna. Karena orang kafir ini atau orang musyrikin, mereka menisbahkan pada Allah hal-hal yang di luar, hal-hal yang mengurangi dari sifat-sifat Allah. Padahal Allah Maha suci dari itu semuanya. Ada di antara mereka mengatakan Allah itu bakhil, pelit.
Ada di antara mereka qatalahumullah yang mengatakan tangan Allah terbelenggu. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu fakir. Ya, Allah itu fakir, Allah itu miskin, kata mereka. Ya. Ada yang mengatakan Allah punya anak. Ya. Nabi Isa anaknya Allah. Ini semua hal-hal yang Allah maha suci darinya. Nah, ketika seorang hamba mengucapkan subhanallah, ya, maha suci Allah, maka ini dia sedang mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak sepatutnya disandarkan, dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu nilai tasbih ini sangat besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula alhamdulillah. Ketika seorang mengucapkan alhamdulillah, artinya dia sedang menetapkan bagi Allah segala pujian, menunjukkan bahwa Allah maha sempurna. Maka pantas segala pujian itu hanya milik Allah, karena dia zat yang maha sempurna dari semua sisi. Ya. Jika seorang mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, karena memang Allah yang pantas untuk dipuji. Dan segala pujian. Ini akidah. Ini iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu sama sekali. Ya. Jangan ragu sama sekali. Maka bacaan tasbih subhanallah atau subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, ini adalah, ya, ucapan-ucapan yang punya nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dalam hadis ini, seorang mengucapkan satu kalimat tasbih, artinya dia mendapatkan 10 pahala. Kalau 100 kali, berarti mendapat 1000 pahala. Ya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban seorang pendidik, seorang muallim, seorang guru untuk membimbing, mengarahkan, ya, murid-muridnya kepada kebaikan. Kita melihat di sini bahwa Nabi SAW tidak hanya dalam kesempatan ini saja yang kita baca, dalam banyak kondisi dan keadaan beliau selalu membimbing, mengarahkan para sahabat. Tidak ada kebaikan melainkan beliau ajarkan pada mereka. Tidak ada keburukan kecuali beliau mengingatkan mereka dari bahaya keburukan itu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ni'mal muallim, ni'mal murabbi, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa satu amal kebaikan balasannya 10 kebaikan. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan ganjarannya 10 kebaikan. Dan Allah bisa maha kuasa untuk melipat gandakan lebih dari 10. Lebih dari 10. Itu kembali kepada niat seorang hamba ketika dia beramal, keikhlasannya ketika dia beramal, kesesuaiannya dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW ketika dia mengamalkan satu amalan. Ini maka akan meningkatkan, melipat gandakan pahala suatu amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, semangat mereka, giatnya mereka dalam melaksanakan setiap bimbingan, setiap arahan, setiap petunjuk dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka lah hakikatnya orang-orang yang betul-betul mencintai Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Cinta mereka kepada Nabi SAW tidak hanya omongan, tidak hanya dalam ceramah, ya, tidak hanya di lisan, tapi mereka praktekkan, mereka amalkan, ya, dan berittiba dan mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah, contoh teladan, ya, dalam kehidupan mereka. Itulah para sahabat. Ya, khairun nasi, kata Nabi SAW, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah para sahabat.
setelah para anbiya, setelah para rasul. Makanya kita beragama, ikuti agama mereka. Bagaimana para sahabat beragama? Kalau memahami agama Allah, kalau meyakini agama Allah, kalau mengambil agama Allah, ya, dalam berdakwah, menyeru manusia kepada Allah. Semua telah dicontohkan, dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan diikuti oleh mereka yang mengikuti para sahabat tersebut dengan baik, yaitu para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, hadis yang berikutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Dzarr, ya, Abu Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Merupakan hal yang wajib bagi setiap persendian dan tulang belulang milik kita dalam diri kita ini mempunyai keharusan untuk bersedekah dengan satu sedekah. Dan persendian kita ini ada 360 tulang dan persendian dalam tubuh ini. Ada berapa? 360. Setiap persendian dan setiap tulang ini diharuskan oleh Allah untuk bersedekah. Dan satu sedekah. Dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat Allah. Ya. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Lalu kata Nabi alaihissalatu wassalam, fa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap sekali seorang mengucapkan subhanallah, ini adalah satu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Dan setiap ucapan seorang hamba alhamdulillah, itu nilainya satu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Dan setiap sekali seorang mengucapkan la ilaha illallah, ini satu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Dan setiap sekali seorang mengucapkan Allahu Akbar, ini satu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, nilainya satu sedekah. Wa nahyun anil munkari sadaqah. Mencegah dari satu kemungkaran juga satu sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan mencukupi, yakni bagi tubuh ini untuk membayar 360 sedekah itu dengan 2 rakaat salat sunnah duha. Jadi kalau seorang salat sunnah duha 2 rakaat, artinya dia ini telah melaksanakan satu kewajiban bagi seluruh persendiannya dan tulang belulangnya untuk membayar sedekah. Cukup dengan 2 rakaat salat sunnah duha. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita untuk bersedekah bagi anggota badan kita ini, anggota tubuh kita yang berjumlah 360 persendian dan tulang belulang. Kalau kita harus sedekah dengan nilai uang, misalnya uang itu Rp1.000, satu persendian harus dibayar, berarti seorang setiap hari harus membayar Rp360.000 sedekah. Tapi Allah SWT dan Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW memberikan banyak keringanan bagi agama ini, bagi umat ini.
Dan disabdakan oleh Nabi alaihissalam, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Demikian pula Allah Ta'ala telah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan. Dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Makanya di antara keringanan yang diberikan kepada kita, yaitu satu nilai ucapan, itu satu sedekah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. 4 kalimat ini, 4 sedekah. Kalau 10 kali, 40 sedekah. Kalau 100 kali, 400 sedekah. Subhanallah. Alangkah indahnya Islam ini. Dan berbagai kemudahan yang diberikan pada kita. Makanya jangan menyulitkan umat dan cara-cara yang aneh-aneh yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan diajarkan pada umat. Kasihan mereka. Ya. Allah merahmati umat ini. Allah memberikan keringanan pada umat ini. Maka jangan kita beratkan umat ini dan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, untuk membayar 360 sedekah ini bisa dengan perbanyak berzikir. Ya. Perbanyak tasbih, takbir, perbanyak ucapan la ilaha illallah, perbanyak ucapan alhamdulillah. Atau lebih ringan dari itu, karena kadang-kadang mungkin manusia yang mungkin lupa, lalai. Amalan sedekah itu bisa ditebus dengan 2 rakaat sunnah duha. Dan 2 rakaat salat sunnah duha. Subhanallah. Alangkah nikmatnya agama ini. Allah berikan kemudahan, Rasulullah SAW berikan kemudahan. Oleh karena itu, dari hadis ini tadi, seorang dianjurkan untuk setiap hari sholat sunnah duha minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Lebih utama boleh lebih dari itu. Tapi minimal 2 rakaat. Jadi dari hadis ini sebagian ulama menganjurkan sholat duha, mengatakan sholat duha itu dianjurkan setiap hari. Berdasarkan hadis ini. Meskipun Nabi alaihi salatu wassalam dalam praktek beliau tidak setiap hari beliau sholat duha. Ya. Karena beliau mungkin khawatir memberatkan umatnya. Dan di sini dari keterangan dari hadis ini, sebagian ulama mengatakan yang dianjurkannya seorang muslim, muslimah setiap hari untuk sholat duha. Minimal 2 rakaat. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an ummil mu'minin Juwairiyah bintil Harith radhiyallahu anha. Dari Ummul Mukminin yaitu Juwairiyah bintil Harith radhiyallahu anha, beliau berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subha wa hiya fi masjidiha. Bahwasanya pada suatu pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah Juwairiyah. Ketika beliau giliran di Juwairiyah, istri beliau, salah satu istri beliau. Ketika beliau keluar untuk sholat subuh, tatkala itu Juwairiyah berada di tempat sholatnya. Di tempat sholatnya. Tsumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisah.
Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumahnya setelah masuk waktu duha. An-Nabi alaihi salatu wassalam kembali ke rumah Juwairiyah. Ketika beliau masuk rumah Juwairiyah, istri beliau, wahia jalisa. Ternyata Juwairiyah masih dalam keadaan duduk berzikir. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, berkata kepada Juwairiyah, ma zilti alal hali allati faraktuki alaiha. Kamu ini masih dalam posisi seperti tadi ketika aku tinggalkan kamu. Qalat na'am. Kata Juwairiyah, iya benar. Nah, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat. Sungguh aku telah mengucapkan, ya, setelah aku keluar meninggalkan kamu, ya, aku mengucapkan 4 kalimat. Ya, 4 kalimat 3 kali. Diulangi 3 kali. 4 kalimat diulangi 3 kali. Law wuzinat bima qulti mundul yaum lawazanat hunna. Seandainya 4 kalimat yang aku ucapkan 3 kali tersebut ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan mulai dari tadi pagi aku meninggalkan kamu sampai aku balik, kamu masih tetap berzikir. Seandainya 4 kalimat ini yang aku baca dan ulangi 3 kali ditimbang dengan apa yang kamu baca mulai dari pagi sampai waktu duha, maka ini akan lebih berat. Kalimat yang aku ucapkan, 4 kalimat ini lebih berat daripada yang kamu ucapkan. Apakah 4 kalimat itu? Ya. Yaitu subhanallah wa bihamdi adada khalqihi. Ya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi. Wa ridha nafsihi. Wa zinata arshihi. Wa midada kalimatihi. Ya. Jadi zikir ini termasuk zikir pagi dan petang. Zikir ini ada, ya, dari riwayat-riwayat hadis Nabi SAW, ada 3 cara, ya, membaca zikir ini. Ya, ada 3 cara. Yang pertama seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Diulangi 3 kali. Ini cara pertama. Cara yang kedua, wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cara yang kedua yaitu dengan membaca dan mengulangi subhanallahnya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi. Subhanallah wa bihamdi ridha nafsihi. Subhanallah wa bihamdihi zinata arshihi. Subhanallah wa bihamdi midada kalimati. Ini cara kedua. Jadi cara yang pertama, subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Cara kedua, subhanallah itu diulangi. Setiap kalimat itu diulangi subhanallah. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi. Subhanallah wa bihamdi ridha nafsihi. Subhanallah wa bihamdi zinata arshihi. Subhanallah wa bihamdi midada kalimati. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, wa fi riwayat Tirmidzi, dalam riwayat Imam Tirmidzi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala uallimuki taqulina, ala uallimuki kalimatin taqulinaha. Maukah kamu aku ajarkan padamu beberapa kalimat yang hendaknya kamu ucapkan? Ya. Subhanallah adada khalqihi. Subhanallah, ya, adada khalqihi. Subhanallah adada khalqihi.
Jadi kalimat pertama diulangi 3 kali. Ini cara yang ketiga. Subhanallah bihamdi adada khalqih, subhanallah bihamdi adada khalqih, subhanallah bihamdi adada khalqih. Kemudian yang kedua, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah ridha nafsi. Yang ketiga, subhanallah zinata arsyih, subhanallah zinata arsyih, subhanallah zinata arsyih. Kemudian yang keempat, subhanallah midada kalimati, subhanallah midada kalimati, subhanallah midada kalimatihi. Jadi ini cara atau 3 cara di dalam mengucapkan zikir pagi petang ini. Yang pendek singkat yang pertama, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Agak panjang, subhanallah bihamdi adada khalqi, subhanallah bihamdi ridha nafsi, subhanallah bihamdi zinata arsy, subhanallah bihamdi midada kalimati. Yang lebih panjang dari itu, setiap kalimat tadi diulangi 3 kali. Ini zikir yang kita dianjurkan untuk mengamalkannya, ya, dan insya Allah kita akan jelaskan kandungan dan makna dari zikir ini. Sementara itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah menjadikan kita minadz-dzakirina wadz-dzakirat katsiran, hamba-hamba Allah yang banyak berzikir pada Allah, ya, baik laki-laki maupun wanita. Semoga kita tergolong mereka yang banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita telah mendengar dan mendapatkan ilmu yang mudah-mudahan kita berharap menjadi ilmu yang bermanfaat, jadi ilmu yang bisa kita amalkan dan kita terapkan dalam keseharian kita. Karena fungsi dari ilmu itu adalah untuk diamalkan. Diamalkan. Maka semoga Allah selalu memberikan taufik agar kita mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, ya, dan ilmu yang kita dapati, meskipun sedikit kita amalkan, ya, kita mengamalkannya. Baik, saya kira itu yang dapat disampaikan, karena masih ada aktivitas-aktivitas lain yang harus kami lakukan. Juga kami cukupkan kajian ini dengan tentu selalu mohon pada Allah Ta'ala agar Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang istiqamah di atas tuntunan Allah dan Rasulnya, istiqamah di atas tauhid dan sunnah, istiqamah di atas manhaj, metode para salaf, sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir dari kehidupan kita, meninggalkan dunia yang fana ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullah khairan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.